Assalamualaikum sahabat-sahabat IC. Apa kabar semua? Semoga kita semua sehat selalu. Kita lanjutkan karangan cerita untuk malam ini. Andin dan Aldebaran sudah rapi. Mereka mau pergi ke rumahnya Sumarno. Karena dari kemarin-kemarin Sumarno ditelepon akan tetapi tidak pernah mengangkat. Aldebaran pun menanyakan kepada Andin dengan nada sedikit mengejek. Mau naik mobil atau naik angkot? Andin pun merasa tersindir. Kamu nyindir aku ya mas? Atau kamu yang pingin naik angkot lagi? Mancing-mancing aja ya mas. Aldebaran pun menjawab dengan santai. Saya kan cuma tanya, siapa tahu ada yang belum kapok dicopet. Atau masih pingin jalan kaki sampai capek. Andin pun merasa semakin tersindir. Mas, nggak boleh ungkit-ungkit kesalahan istri loh mas. Sambil ngomong, Andin mencubit tangan Aldebaran dengan manjanya. Aldebaran pun hanya bisa bilang, apa sih kamu? Ya udah, ayo jalan. Kemudian Andin pun merangkul tangan Aldebaran. Mereka pun berjalan menuju keluar. Sesaat kemudian mobil Aldebaran pun sampai ke Jalan Pandawa. Akan tetapi rumah Pak Sumarno ternyata masuk ke dalam gang yang tidak muat untuk dilewati mobil. Aldebaran dan Andi pun kemudian berjalan kaki menuju ke rumah Pak Sumarno. Sesampainya di rumah Pak Sumarno, Andin pun mendekati pintu rumah tersebut. Lalu Andin pun mengetuk pintunya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Aldebaran pun ikut nimbrung. Permisi, Pak Sumarno. Tetap saja tidak ada jawaban. Sepertinya tidak ada orang di dalam. Akan tetapi Andin pun pantang menyerah. Kita coba lagi deh mas. Siapa tahu lagi tidur. Jadinya gak kedengaran. Andin pun kembali memanggil dengan suara yang lebih keras. Permisi. Assalamualaikum. Setelah dipanggil-panggil, akhirnya usaha Andin pun membuahkan hasil. Akan tetapi yang muncul itu adalah tetangga yang sedang lewat. Pak, Bu, cari Sumarno. Aldebaran dan Andin pun kemudian menoleh. Mereka pun berkata, iya Bu. Apa Pak Sumarno di mana? Soalnya dari tadi kita manggil-manggil tapi tidak ada yang buka. Si tetangganya pun hanya menggeleng. Saya sih nggak tahu Bu. Tapi yang pasti Pak Sumarno nggak ada di rumah. Tadi malam saya melihat Pak Sumarno buru-buru pergi. Sepertinya sih perginya lama. Kemudian sang tetangga pun pamit. Mendengar itu Aldebaran pun menjadi curiga. Kemudian dia bicara kepada Andin. Jangan-jangan Pak Suganda itu memberi info kepada Pak Sumarno kalau kita mencari dia. Lalu dia buru-buru kabur. Andin pun mengiyakan. Mungkin aja sih mas. Tapi seperti yang kamu bilang, Pak Sumarno kan nggak salah. Kenapa dia harus takut sampai harus lari begini? Andin dan Aldebaran pun menjadi heran. Aldebaran tampak kesal.
Kesabarannya habis dan dia marah-marah. Kemudian Andin pun kaget. "Mas, sabar mas. Kamu harus tenang." Aldebaran pun masih tampak kesal. "Lagi-lagi kita menemui jalan buntu. Udah sejauh ini. Sedikit lagi kita akan menemukan orang yang bisa menjadi alibi kamu buat meyakini mama." Andin pun terus berusaha menenangkan Aldebaran. "Iya mas, tapi kamu jangan emosi. Kita pikirkan jalan keluarnya." Aldebaran pun mengatur nafasnya. Dia mencoba untuk tenang.